Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan pajak, kembali lagi nih bersama kita penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan dalam podcast Sigap Edukasi Pajak Gawe Warga Pasuruan, suatu channel akun resmi dari KPP Pratama Pasuruan dalam rangka memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau sebuah informasi perpajakan yang update nih dalam rangka persiapan menuju aplikasi barunya Direktorat Jenderal Pajak, yaitu tentang Cortex Administration System atau yang biasa kita singkat dengan CITAS gitu ya Pak Dit ya. Jadi tajuk podcast kita pada kali ini adalah Cortex, sistem baru yang mudah, aman, dan nyaman. Nah, pada kali ini kawan pajak kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kece gitu ya. Dari KPP Pratama Pasuruan ada Pak Didit Teguh Nugroho. Halo Pak Didit. Halo Kakak Reve. Disapa kawan pajaknya. Halo kawan pajak sekalian. Nah ini Pak Didit ini merupakan penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Sama nanti ada dua narasumber lagi yang akan bergabung, yang akan memberikan informasi terbaru seputar Cortex ya Pak Didit ya. Nah ini bahasanya sangat menarik ini Pak Didit, karena kita dengar ya di sosial media, terus habis itu di TV gitu ya, terus habis itu di berita-berita, itu Cortex itu sudah sangat sering disebut. Wah ini sistem baru DJP Cortex gitu ya. Nah kita pengen nih ngasih edukasi melalui channel podcastnya KPP Pratama Pasuruan ini, khususnya ke wajib pajaknya KPP Pratama Pasuruan ya Pak Didit ya, tentang Cortex atau ada nama lainnya yaitu tadi ya CITAS itu ya Pak Didit ya. Tapi sebelum itu boleh dong saya memberikan pantun dulu ya Pak Didit ya. Keliling Pasuruan naik beca, Cakep. muter-muter nyari rujak. Artinya Halo kawan pajak, mari kenalan dengan sistem baru pajak. saya Ya. juga ada pantun Kak Reve. Gak mau kalah nih, ada juga ya Didit ya. Hujan-hujan makan tahu tek. Cakep. Paling enak yang jual Kusumiati. Sumiati ya. Yuk semua belajar Cortex, Hah? makin kenal melekat di hati. Jadi apa ya, suasananya biar makin seru, makin santai. Disimak terus ya kawan pajak ya, karena Cortex ini memang spill dulu satu informasinya itu bahwa berlakunya itu mulai Januari 2025. Tapi tunggu tanggal mainnya gitu ya Pak Didit ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih kawan pajak, ada baiknya kawan pajak yang belum pernah mengenal Cortex sama sekali gitu ya Pak Didit ya, bisa dijelaskan sedikit Pak Didit, atau mau digamblangkan sekaligus tentang Cortex atau apa itu CITAS tadi ya Pak Didit. Baik Kak Reve dan kawan pajak sekalian, CITAS itu adalah singkatan dari Cortex Administration System, atau kalau bahasa Indonesianya adalah SIAP, yaitu singkatan dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Secara sederhananya, ini adalah sebuah sistem perpajakan terbaru dan termutakhir untuk memudahkan dalam administrasi perpajakan, baik bagi para wajib pajak dan instansi Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan merupakan proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS, commercial off the shelf, pembenahan basis data perpajakan agar sistem perpajakan menjadi lebih handal, terintegrasi, akurat dan pasti. Yaitu tujuannya untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Wah, jadi ini memang
produk barunya DJP yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan memang yang membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu senantiasa berkomitmen memberikan perubahan demi kenyamanan dan kenyamanan, keamanan gitu ya buat para wajib pajak dan para stakeholder gitu ya Pak Didit ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi dua belah pihak, baik DJP selaku Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintahnya, sama wajib pajak dan stakeholder tadi ya Pak Didit ya. Jadi makanya bahkan namanya pun ada dua ya Pak Didit ya, Citas dan Siap. Versi bahasa Inggrisnya Citas, versi bahasa Indonesianya Siap gitu ya Pak Didit ya. Oh ya, betul Kak Refe. Namun nanti saya mau disclaimer terlebih dahulu nih kawan pajak. Disclaimernya ya, karena informasi yang saya sampaikan di podcast ini kemungkinan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Nah, terkait nama tadi bisa jadi nanti saat launching namanya berubah juga. Kita juga nggak tahu ya. Atau mungkin akan dipilih salah satu untuk menjadi nama branding, sehingga kita tunggu saja nanti ya. Kayaknya sih kalau boleh milih nih, kayaknya istilah Cortex sudah menjamur ini ya Pak Dit ya. Kayaknya lebih sudah familiar untuk nama brandingnya mungkin ya. Kalau secara istilah memang ada dua itu tadi ya Pak Didit ya. Oke, kawan pajak, nanti kita sekali lagi ya disclaimernya saya tambahin ini karena memang untuk kesempurnaan aplikasinya gitu ya Pak Didit ya, maka akan versi sempurnanya ini akan ada pas waktu launching nanti. Kita tahu secara peraturannya Januari 2025, tapi tanggalnya kita tidak tahu. Nanti kita nunggu informasi selanjutnya gitu ya Pak Didit ya. Nah, kawan pajak, itu tadi sekilas tentang arti atau definisi Cortex-nya gitu ya Pak Didit ya. Nah, ini muncul nih pertanyaan besar seputar kenapa sih kawan pajak itu perlu tahu tentang adanya Citas atau Cortex ini Pak Didit? Ya, nah kawan pajak, Citas itu merupakan reformasi besar yang terjadi di sistem perpajakan. Nah, jika kawan pajak tidak mempersiapkan diri untuk menyambut Citas, maka nanti kawan pajak pasti akan kesulitan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Apalagi Citas ini akan berlaku mulai tahun ini ya, di tahun 2025 ya, betul. Sehingga kalau kawan pajak nggak aware tentang Citas, nanti bisa-bisa kawan pajak bakal kaget melihat sistem DJP yang baru. Oke, jadi kawan pajak perlu banget nih tahu tentang adanya sistem baru di Direktorat Jenderal Pajak di 2025 nanti. Nah, memang kawan pajak ya, dari tadi saya ngulang-ulang terus nih 2025 Januari gitu ya Pak Didit ya. Nah, tentunya supaya terus melekat nih di pemikiran atau mindset kawan pajak bahwa 2025 sudah saatnya move on dari sistem Direktorat Jenderal Pajak yang lama gitu ya ke Citas atau Cortex ini nanti ya Pak Didit ya. Dan kita tahu latar belakangnya itu pasti ada ini ya Pak Didit ya. Nah, apa sih kira-kira yang melatar belakangi selain tadi ada reformasi atau perubahan gitu Pak Didit? Mungkin bisa Pak Didit ceritakan lebih lanjut lagi, apa sih yang melatar belakangi dibuatnya Citas atau Cortex ini Pak Didit? Nah, sistem DJP yang saat ini kita gunakan sudah ketinggalan zaman Mas Revi. Karena apa? Betul. Karena sistem ini umurnya sudah 15 tahun dan sulit mengakomodir seluruh administrasi perpajakan saat ini. Jadi wajar lah kalau misalnya sistem yang sudah 15 tahun yang lalu harus diganti. Nah, contohnya sistem yang ada sekarang belum mencakup semua proses bisnis, sehingga kita perlu mengakses aplikasi berbeda untuk melakukan pelaporan jenis pajak tertentu. Lalu pembaruan ini untuk meningkatkan beban akses dan pengelolaan data, sehingga sistem perpajakan akan lebih optimal dan menjadi lebih efisien dan responsif. Juga untuk merespon dan akomodir perkembangan dunia digital yang semakin berkembang. Contohnya, dalam lingkup bisnis adanya transaksi online yang dapat mencakup seluruh dunia, juga memungkinkan pemantauan pengelolaan data yang lebih baik dan akurat. Seperti itu kan. Berarti memang benar ya Pak Didit ya, Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah dituntut untuk terus maju, terus berkembang, terus mengikuti zaman lah gitu ya Pak Didit ya. Jangan sampai
terkungkung dengan sistem yang lama, sementara saat ini aja sudah banyak sekali teknologi baru kayak AI gitu ya Pak Didit ya. Makanya dengan adanya tantangan zaman ini, Direktorat Jenderal Pajak juga turut serta untuk ikutan istilahnya tidak ketinggalan zaman tadi ya Pak Didit ya. Nah, ini ya kawan pajak ya, pasti ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang nantinya ditawarkan dalam Kortex atau Citas ini ya Pak Didit ya. Nah, sebagai informasi nih Pak Didit dan kawan pajak semuanya, kita penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan juga telah melaksanakan sosialisasi gencar-gencaran ya Pak Didit ya. Baik itu untuk jenis wajib pajak orang pribadi, badan yang sedang berlangsung sekarang ini, kita lagi ngadain sosialisasi ke instansi pemerintah, ke desa, kecamatan ya Pak Didit ya. Kita gerilya jalan-jalan ke sana untuk ngasih informasi tentang Kortex dan penerapan aplikasinya nanti yang akan kita nikmati gitu ya di tahun 2025, yaitu di awal di bulan Januari 2025 gitu ya kawan pajak ya. Tapi kawan pajak jangan khawatir. Nah, untuk yang podcast kali ini kita kenalan dulu aja deh tentang Korteksnya itu ya Pak Didit ya. Sementara nanti untuk teknisnya akan ada kelas-kelas pajaknya lagi ya Pak Didit ya, untuk kawan pajak bisa nikmati dan kita bisa belajar bareng dan sharing bareng tentang Korteks itu sendiri. Nah, Pak Didit, ini mungkin di sebelah sana ini kawan pajak sudah mulai membayangkan gitu ya Pak Didit ya. Opo maneh iki Kortex gitu ya Pak Didit ya. Nah, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya, kita jelaskan proses bisnis apa saja sih yang terkandung di Kortex atau Citas ini Pak Didit. Ya, jadi kawan pajak, tadi Kak Reve telah menjelaskan bahwasanya di Citas ini ada beberapa proses bisnis. Jadi kalau untuk saat ini Kak Reve ya, Citas memiliki 21 proses bisnis. Tapi yang akan kita bahas dalam podcast ini ada 5 probis. Karena ini berkaitan dengan wajib pajak. Siap. Proses bisnis ini adalah satu, probis registrasi atau pendaftaran. Kemudian 2, probis pembayaran. Terus 3, probis pelaporan SPT. 4, probis layanan perpajakan. Dan 5, probis taxpayer account management. Waduh, ini kok apa ya istilahnya kayak kurang familiar mungkin ya dari kawan pajak atau dari POV-nya kawan pajak itu Pak Didit. Nah, ini sebenarnya kayak kawan pajak ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Didit juga, bahwa Kortex itu kan dua sisi gitu ya Pak Didit ya. Dari kawan pajaknya berguna atau bermanfaat, dari petugasnya juga sangat memudahkan gitu ya Pak Didit ya. Makanya di Kortex ini probis atau proses bisnisnya itu sama-sama menguntungkan di kedua belah pihak. Artinya tujuan utamanya itu yang memang memberikan kenyamanan dan kemudahan gitu ya Pak Didit ya. Pasti bakal seru banget ini untuk membahas proses bisnis apa yang berubah, terus apa yang eksis masih dilanjutkan kayak gitu ya Pak Didit ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang 5 proses bisnis itu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Tapi waktunya Pak Didit undur diri. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua ya kawan pajak ya. Jadi untuk kali ini Pak Didit, thank you ya Pak Didit ya. Nanti kita akan lanjutkan ke narasumber yang kedua. Nah, kawan pajak, kembali lagi nih. Kita lanjut estafet informasinya ya kawan pajak mengenai Kortex atau Citas yang sudah tadi digelontorkan oleh narasumber pertama yaitu Pak Didit tadi. Nah, sekarang udah muncul nih di hadapan kawan pajak semuanya. Ada narasumber yang kedua, ada Kak Indah. Disapa dulu Kak Indah kawan pajaknya. Bertemu kembali. Sehat Kak Indah? Alhamdulillah sehat Kak Reve. Siap lanjut informasinya? Siap, lanjut. Oke, siap. Tadi mungkin Kak Indah juga sudah menyimak tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Didit. Tadi Pak Didit terakhirnya itu menjelaskan tentang 5 proses bisnis dari Citas atau Kortex tadi yang akan kita bahas di podcast ini ya. Nah, tadi ada proses bisnis registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, terus layanan perpajakan sama taxpayer account management. Nah, kita akan bedah satu persatu ya Kak Indah ya. Sekarang kita akan
membahas tentang proses bisnis registrasi. Nah, tadi kan saya sudah bilang juga di awal bahwa banyak nih keunggulan yang akan diberikan oleh Kortex atau Citas ini kepada kawan pajak maupun ke kita juga di petugas pajaknya. Nah, mungkin Kak Indah bisa jelaskan keunggulan untuk proses bisnis registrasinya. Iya, betul sekali kawan pajak. Jadi memang tentunya Kortex ini untuk kemudahan ya, Kak Rive, ya. Nah, bagaimana kemudahan dengan registrasi? Nah, nantinya akan banyak saluran Kak Rive untuk registrasi atau kita bisa sebutnya dengan omni channel. Karena omni channel itu kita juga sebut dengan 3C atau klik, call, dan counter. Klik itu khusus portal untuk wajib pajak. Betul. Call itu untuk kontak center. Dan counter itu apabila wajib pajak memilih untuk datang ke KPP atau KP2KB. Berarti saja. masih bisa nih ya untuk masih bisa, datang ke kantor pajak ya. Iya. Siap, oke. Terus? Ya, nantinya Kak Rive juga akan ada yang namanya taxpayer portal. Apa itu Kak Rive? Taxpayer portal merupakan aplikasi yang nantinya akan menggantikan aplikasi IREK yang bisa digunakan wajib pajak untuk pendaftaran Daftar. KPP Oke, secara online. siap. Nah, fiturnya itu lengkap Kak Rive. Jadi tidak hanya untuk pendaftaran, tetapi juga sampai untuk melakukan hak dan kewajiban sampai dengan pelaporan SPT-nya. Oh, benar sekali kawan pajak. Jadi kalau kemarin itu kan kita daftar pakai irek.pajak.go.id, laporan pakai djponline.pajak.go.id, bikin faktur ada lagi beda lagi. Banyak aplikasi yang ditawarkan oleh DJP yang sekarang diintegrasikan jadi satu dalam rumah besar yang namanya Kortex ini, gitu ya Kak Indah ya. Apalagi keunggulannya ini Kak Indah? Nah, kalau disebutin ya Kak Rive ya, keunggulannya ada apa aja? Yang pertama itu tempat dan saluran pendaftaran. Nah, itu dapat dilakukan di unit manapun, bisa melalui pos atau saluran digital atau kalau di DJP itu ada sedia kring pajak Kak Rive. Kemudian juga ada perluasan Kak Rive melalui OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha atau badan hukum, dan juga PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Oke, di hold dulu nih Kak Indah. Jadi kan beberapa waktu yang lalu memang banyak ada beberapa lah wajib pajak itu yang datang ke helpdesk ke kita gitu ya Kak Indah ya. Nah, mau cerita juga nih ke kawan pajak bahwa sekarang itu datanya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah ngeling kemana-mana ya Kak Indah ya. Termasuk dari pendaftaran NPWP badan itu harus ngeling ke AHU. Artinya apa? Sudah ada legalitasnya di situ yang nyambung ke sistem registrasinya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi semuanya itu sudah ngeling kayak orang pribadi. Data NIK-nya juga sudah ngeling ke Dukcapil seperti itu ya Kak Indah ya. Jadi kita udah nggak perlu bingung bahwa sekuritasnya atau keamanannya atau validitasnya itu memang sudah dijamin oleh dinas-dinas yang ngeling ke Direktorat Jenderal Pajak gitu ya Kak Indah ya. Iya, betul sekali. Ya, tentunya keunggulan yang lainnya itu juga ada. Tadi Kak Rive terkait validasi data. Jadi validasi semua data datanya yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu tentunya akan dikonfirmasi ke sistem validasi data namanya single source of truth. Artinya kalau misal wajib pajak mendaftarkan NIK-nya tentunya juga akan divalidasi ke sistemnya Dukcapil. Betul sekali. Kalau dulu kita daftar masukin NIK sembarangan gitu bisa gitu ya Kak Indah ya. Karena belum ada validasinya. Betul. Nah, ini kan zaman semakin berkembang nih ya. Maka dengan adanya single source of truth itu dipastikan sekali memang data-data yang ada sekarang itu sudah divalidkan. Oke, lanjut Kak Indah. Untuk keunggulan lainnya Kak Rive, jadi di Kortex nanti itu semua datanya yang terkait NPWP itu semuanya sudah menggunakan NPWP 16 digit. 16 digit sebelumnya 15 ya? Sebelumnya masih 15. Jadi ini berhubungan dengan pemadanan NIK ya kalau untuk orang pribadi. Kalau untuk selain orang pribadi itu 16 digitnya ditambahkan angka 0 di depannya. Oke, siap. Jadi memang
semakin diperbarui. Ini mungkin memang ada alasan khususnya ya, kenapa harus 16 digit. Karena gampangnya aja wis, kalau misalnya kalau NIK itu memang 16 digit dari awal ya. Memang 16 digit Nah, dari itu awal. mungkin untuk mengakomodir itu supaya NIK-nya nggak ganti, karena data NPWP sudah melebur ke NIK, maka data-data NPWP lain untuk badannya juga ngikuti. Mungkin itu salah satu pertimbangannya kenapa harus 16 digit ya Kak Iya, Ika ya. betul. Kemudian di akun taxpayer tadi Kak Revi juga wajib pajak itu bisa mengakses namanya profil wajib pajak. Nah, itu datanya cukup lengkap Kak Revi, bisa memuat untuk daftar unit keluarga, kemudian bisa ngecek pengurusnya, kepemilikan modalnya siapa, seperti itu. Jadi lengkap nanti data profilnya itu. Oh, berarti nggak kayak sekarang cuma sedikit tapi nanti langsung dikontorkan semua Iya, data-datanya betul. ya. Oke, Ya. oke. Kemudian identitas wajib pajak cabang pun itu juga akan tertera nanti di taxpayer profil. Melalui bisa dicek untuk ID tempat kegiatan usaha atau punya TKU, kemudian tempatnya di mana, ID itu terkait juga dengan nanti ada yang namanya NITKU Kak Revi. Kalau apa ya, perubahannya itu saya sempat tahu kalau NPWP cabang dihapuskan tapi digantikan dengan NITKU. NITKU itu ya kawan pajak ya. Jadi enggak perlu khawatir nanti di apa ya, kewajibannya itu karena memang sudah melekat di pusatnya gitu ya. Nanti ada satu NPWP pusat terus ada NITKU-nya Ya, gitu betul, ya. ada Cuma mungkin berubah apa namanya aja kayak. Ya, namanya. Oke, siap. Terus yang Kak Revi ya, ini salah satu perubahan yang cukup besar ya untuk wajib pajak yang PKP nih Kak PKP, Revi. pengusaha kena pajak. Tentunya dengan adanya Kortex ini harusnya sangat mempermudah ya Kak Revi ya. Karena kalau untuk PKP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya itu hanya menggunakan satu aplikasi aja ya, satu pintu Kortex. ya. Iya, karena mulai dari pembuatan faktur sampai dengan pelaporan SPT PPN itu cukup mengakses Kortex saja. Oke, jadi jelas ya kawan pajak ya, memang ini karena tadi ada peleburan. Kita tahu PKP ya, ambil nomor serinya Ya, aja butuh di betul. Innova, terus bikin fakturnya ada aplikasi sendiri tax invoice, terus lapornya di web e-faktur, terus dilebur jadi satu di Kortex ini. Ya. Makanya kawan pajak udah nggak perlu buka banyak aplikasi gitu ya. Ya, Untuk yang PKP ya, Kak Ya, Indah ya. yang PKP. Oke, lanjut. Kemudian ada juga terkait keunggulan terkait geotagging Kak Revi. Jadi geotagging ini terintegrasi dengan proses pendaftaran. Kemudian diterapkan atas setiap alamat wajib pajak Kak Revi, baik subjek maupun objeknya. Dan proses geotagging ini bisa dilakukan oleh Fiskus maupun wajib pajak sendiri. Nah, ini mungkin untuk lebih memvalidkan Iya, lagi, betul, dan yang valid. terus sudah memanfaatkan teknologi yang ada kayak Google Maps Iya, atau betul. itu ya Maps-nya yang ada di aplikasi itu. Makanya dengan adanya geotagging ini untuk memastikan lokasinya benar apa Iya, enggak. betul. Gitu ya Kak Indah ya. Terus tempatnya memang benar-benar ada apa enggak gitu ya. Bukan fiktif gitu ya Kak Indah ya. Maka geotagging ini juga muncul nih sebagai salah satu keunggulan di Probis registrasi. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, keunggulan lainnya itu ada akses layanan digital Kak Levi. Nah, akses digital ini juga termasuk sertifikat elektronik Kak Levi. Jadi sertifikat elektronik ini terintegrasi dalam akun wajib pajak. Kemudian validasinya hanya dilakukan sekali untuk dan juga didukung dengan fitur namanya face recognition. Di validasinya dilakukan sekali pas waktu Pendaftaran. Oke. Sertifikat elektronik. Siap. Nah, validasinya kemana? Validasinya nanti ke data Dukcapil Kak Revi. Karena di data Dukcapil itu kan terkait KTP ya. KTP kan tentunya ada fotonya. Siap. Jadi untuk perbaikan database juga sepertinya betul. ya. Oke, lanjut Kak Indah. Nah, untuk keunggulan lainnya itu terkait dengan informasi bagi wajib pajak baru. Nah, bagi wajib pajak baru nanti akan dikirimkan starter pack ke email setelah berhasil pendaftaran. Starter pack ini mungkin isinya informasi perpajakan. Iya, mungkin berkaitan dengan hak dan Kewajiban. perpajakan yang Siap. perlu dijalankan. Oke. Kemudian ada juga namanya multiple fields. Nah, itu wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU.
Nah, kemudian juga dapat mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha. Nah, kemudian juga bisa mencantumkan lebih dari satu kontak detail, baik email maupun nomor telepon. Iya, kalau dilihat ya flashback ke belakang gitu ya Kak Indah ya. Pas dulu itu memang daftarkan NPWP badan itu ya cuma satu tok KLU-nya ya Kak Indah ya. Tapi di Direktorat Jenderal Pajak ini melalui DJP online kemarin juga sudah menambahkan fieldnya untuk penambahan KLU ya Kak Indah ya. Nah, di Kortek ini semakin diperlengkap gitu ya. Nambah informasi-informasi detailnya yang ada di wajib pajaknya. Iya, Betul. Nah, banyak sekali ya kawan pajak ya. Mungkin di situ nanti kan sistemnya ini akan berjalan dua arah ya pastinya ya Kak Indah ya. Pastinya juga ada layanan mandiri juga yang akan diakses oleh kawan pajak gitu ya. Nah, ini dengar-dengar juga WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakannya dari portal tadi ya Kak Indah ya. Terus juga melakukan perubahan datanya langsung dari portal. Nggak usah datang ke KPP lagi gitu ya Kak Indah ya. Dan dapat dilakukan di mana saja kapan saja karena basisnya berupa internet. Jadi bisa nyambung kapan saja, 7 hari 24 jam. Monggo kawan pajak kalau misalnya mau berkutat dengan kewajiban perpajakannya, boleh banget untuk dimanfaatkan. Waduh. Jadi memang ini sangat mudah sekali nanti ya pastinya ya Kak Indah ya. Dan tentunya kawan pajak ini jangan skeptis dulu lah istilahnya ya. Maksudnya jangan waduh, kira perubahan lagi yang kemarin belum mahir tapi sekarang kok udah baru lagi. Tenang aja kawan pajak. Kita di Direktorat Jenderal Pajak nggak ujuk-ujuk langsung berlaku semuanya di Januari 2025 terus langsung cut off-nya langsung ngagetkan gitu ya. Enggak, tapi kita berikan spill-spillin untuk ngenalin dulu nih Korteksnya ke kawan pajak semuanya gitu. Tenang aja, ada penyuluh atau petugas atau pegawai lainnya dari KPP Pratama Pasuruan khususnya yang bisa diajak sharing gitu ya. Untuk kalau misalnya ada masalah, monggo kita menyediakan berbagai macam saluran gitu. Nah, berarti ini tadi kan kalau saya lihat kan untuk yang harus dipersiapkan untuk tahun 2025 kan biasanya awal tahun itu waktunya lapor SPT tahunan ya Kak Indah ya. Nah, itu kan apakah serta-merta langsung pindah ke Korteks untuk yang tahun 2024 atau masih menggunakan DJP online? Ya, jadi untuk launching Korteks berikut dengan aplikasinya ya Kak Rive ya. Nah, itu memang Direktur Jenderal Pajak itu mengaplikasinya secara bertahap. Jadi tidak semua langsung menggunakan Korteks semua Kak Rive. Jadi memang di pengaplikasian yang awal itu diberlakukan untuk pelaporan SPT masa terlebih dahulu Kak Rive. Dicicil SPT masanya dulu berarti ya. Sedangkan jadi untuk yang SPT tahunan tahunan itu masih menggunakan aplikasi Legacy yaitu di DJP online. Siap. Nah, itu tadi ya kawan pajak ya. Jadi tidak langsung di Korteks semua gitu ya. Betul. Tapi masih difasilitasi untuk tahun 2024, tahun pajak 2024 masih menggunakan DJP online. Gitu. Itu agak saya tadi memang agak terbersit gitu ya setelah Kak Indah menjelaskan tentang probis registrasi. Saya keinget nih, mumpung keinget saya langsung tanyakan ke Kak Indah tentang pelaporan SPT tahunan tadi ya. Nah, sekarang registrasi udah, terus kita akan bahas yang kedua itu pembayaran ya Kak Indah ya. Probis pembayaran itu berarti kan ada keunggulannya juga pastinya dong ya. Monggo Kak Indah bisa dijelaskan apa saja sih keunggulan dari probis pembayaran yang ada di Kortek atau Citas ini? Ya, betul kan pajak. Jadi selain registrasi ya tentunya di probis pembayaran pun ada perubahan Kak Rive. Dan perubahan itu tentunya untuk tadi ya, untuk tentunya memiliki keunggulan. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama Kak Rive atau kawan pajak itu memang keunggulannya untuk penyederhanaan pembayaran. Nah, itu terkait apa? Jadi nanti di Korteks nanti sistemnya itu satu kode billing untuk beberapa jenis pajak Kak Rive. Iya. Nah, itu satu kode billing untuk beberapa jenis pajak atau beberapa utang pajak. Nah, nantinya
kawan pajak setelah selesai atau submit SPT itu nanti apabila memang SPT-nya statusnya kurang bayar, nah kode billingnya itu akan tercreate by system. Nah, tentunya kalau SPT unifikasi itu kan memang terdiri dari beberapa PPH Jenis ya pajak. kan, jenis pajaknya berbeda. Nah, ketika memang SPT unifikasi kawan pajak itu memang kurang bayarnya untuk beberapa jenis pajak, kode billing yang tercreate itu hanya satu, Kak Revi. Tetapi itu sudah memuat jenis pajak yang dilaporkan. Oke, betul. Jadi kawan pajak kalau kemarin row-nya berarti masih sama ya, unifikasi itu tadi ya Kak Indah ya. Tapi bedanya kalau di unifikasi kemarin kan billingnya masing-masing. Misalnya 23 sendiri, Ya. Pataya 2 sendiri Iya, gitu ya Kak Indah ya. Padahal sudah namanya unifikasi tapi masih belum terakomodir billingnya, masih sendiri-sendiri. Sedangkan di Cortex ini nanti satu kode billingnya udah langsung memuat semua jenis pajaknya. Iya. Itu ya penyederhanaan dan integrasi tadi ya. Ya, betul. Nah, kemudian ada juga ini Kak Revi terkait daftar tagihan pajak. Nah, nanti wajib pajak tuh bisa melihat memiliki tagihan pajak apa saja. Dan sekaligus ada tombol untuk meng-create billing atas tagihan tersebut. Jadi nggak perlu input nih. Oh, nggak perlu nomor input, tagihannya tinggal berapa, diklik tagihan pajak yang belum terbayarkan. tinggal klik untuk Siap. generate kode billing. Praktis sekali ya berarti ya. Betul. Udah langsung satu pintu di Cortex, Citas udah bisa langsung ngecek Ya, gitu ya. ya. Apalagi nih Kak Indah? Nah, kemudian untuk tadi ya terkait dengan kode billing. Nah, tentunya kan ketika wajib pajak meng-create kode billing kan bisa jadi ada yang terlupa belum terbayar. Nah, wajib pajak bisa atau disediakan juga di menu Cortex itu dashboard kode billing yang aktif. Artinya kalau memang di situ ada daftar kode billing yang masih aktif, ya artinya itu belum terbayar. Bisa jadi memang lupa untuk membayar atau memang wajib pajak terdapat kesalahan membuat billing seperti itu. Jadi ya sekali lagi ya kawan pajak ya, remindernya itu ada gitu ya. Kalau selama ini kan memang kita sendiri yang reminder ya. Iya, Artinya betul. kita sendiri yang ingat-ingat ini belum dibayarkan atau belum dilaporkan, kita sendiri. Tapi kalau di Cortex nanti dibantu ada tools yang namanya dashboard billing aktifnya Iya, tadi betul, ya. betul. Wah, sangat praktis sekali ya emang Iya. ya Cortex ini ya. Betul. Oke, lanjut Kak Indah. Nah, berkaitan juga dengan permohonan pemindah bukuan, restitusi atau imbalan bunga itu juga dipermudah Kak Rive. Kenapa kok lebih Nah, mudah? dipermudah itu tadi selain terkait dengan 3C ya, click all counter. Nah, wajib pajak itu juga dapat memantau proses permohonan pemindah bukuan, restitusi maupun imbalan bunga tersebut secara online dan real time. Mantap ya, secara real time banget nih betul, ceritanya. betul. Jadi apa ya, pergerakan dari proses permohonan, terus proses penelitian, terus keluar produk hukumnya itu bisa dipantau. Bisa dipantau wajib pajak. Keren ya, keren sekali ya. Jadi kayak apa ya, memang semakin mengikuti teknologi yang ada sekarang ya Kak Iya, Indah ya. betul sekali. Pesen makanan aja udah ada kan gitu ya. Iya. Pesanan sudah dibuat, terus sedang dikirim gitu sudah sampai. Iya, sama seperti itu. Sama kurang Bisa lebih sama seperti itu ya Kak Indah ya. Sangat mantap sekali. Nah, ini kayaknya ada lagi nih yang baru juga di Cortex ya. Nah, yang baru ini memang istilahnya belum pernah ada sebelumnya Kak Riva itu terkait dengan probis pembayaran itu ada yang namanya deposit pajak. Apa? Deposit pajak. Deposit pajak. Nah, deposit pajak ini memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran. Wah, berarti ini kayak nyimpen dulu berarti. Ya, betul. Nyimpen beberapa uangnya misalnya memang untuk pembayaran pajaknya gitu ya. Nah, nanti secara teknisnya kita akan bahas lebih lanjut nanti mungkin di podcast yang berikutnya gitu ya Kak Indah ya. Betul. Nah, dengar-dengar memang dengan adanya deposit pajak ini pemberlakuannya gampangnya itu kayak apa? Kayak Shopee Pay gitu. Ya, Pay, Kayak GoPay gitu ya, OVO gitu ya. Jadi kawan pajak bisa nyimpen duitnya dulu, terus nanti bisa digunakan untuk pembayaran pajak. Iya, betul. Semakin memudahkan. Tapi ini memang sebuah opsi ya, Kak Indah ya. Jadi nggak langsung, waduh kok ada deposit pajak ini, padahal kan sebelumnya kebiasaannya kawan pajak mungkin
ada tagihan dulu baru bayar. Nah, ini deposit pajak ini bisa muncul sebagai opsi nyimpen dulu nih, baru tagihannya muncul. Deposit ini bisa digunakan untuk bayar tagihan pajaknya. Betul sekali. Sangat praktis sekali ya. Jadi ini biasanya berguna untuk perusahaan-perusahaan biasanya ya Kak Indah ya. Iya, betul. Terkait sama tax planningnya mereka kayak gitu, atau mungkin mereka mau merencanakan perputaran uangnya kayak gitu ya, atau kasnya gitu ya. Iya. Berguna untuk itu deposit pajak. Sangat mantul sekali untuk Cortex di proses pembayaran ini, probis Iya. pembayaran. Habis pembayaran. Sekarang, nah ini baru kita mau bahas pelaporan SPT nih. Tadi kita coba spill juga yang SPT tahunan. Nah sekarang kita coba cek keunggulan probis pelaporan SPT apa aja Kak Iya. Indah? Untuk pelaporan SPT itu sama ya, dilakukan melalui satu aplikasi saja. Nah, penggabungan aplikasi menjadi satu di Cortex ini tadi ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang DJP disediakan yang di existing. DJP. Semuanya itu jadikan satu di aplikasi Cortex yang berbasis web. Nah, sehingga wajib pajak tidak perlu install aplikasi desktop, kemudian login ke beberapa web ya, web Iya, faktur, DJP betul. online, seperti itu, kemudian Innova. Nah, kemudian dalam sistem Cortex ini tidak menutup kemungkinan nantinya wajib pajak bisa membuat faktur bahkan dari HP Kak Revi. Buset, keren banget. Iya. Jadi udah nggak perlu Laptop bingung. iya. Waduh, nanti kalau laptopnya meledos kayak gimana gitu ya Kak Indah ya. Jadi udah nggak bingung. Wis, kalau misalnya laptopnya error, tenang, semuanya berbasis web. Jadinya langsung masuk ke webnya itu secara sudah pakai koneksi internet. Iya, betul. Jadi nggak perlu khawatir wes kalau misalnya laptopnya meledos nggak apa-apa gitu. bisa ada HP. Iya, bisa dari HP soalnya praktis Iya, sekali. Lanjut Kak Indah. Kemudian untuk formulir SPT orang pribadi Ah. hanya menjadi satu jenis Kak Revi. Jadi sudah tidak dibedakan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT OP, SS maupun S. Nah, nantinya dalam proses pengisiannya dengan menjawab pertanyaan sehingga formulir akan menyesuaikan sesuai dengan jenis penghasilan wajib pajak. Siap, enak ini sekali nih Kak Iya. Indah ya. Kalau kemarin kan kita ya emang dibedakan ya Kak Indah ya. OP aja ada e-filing sama e-form gitu ya. Badan pakai e-form juga gitu ya. Nah, ini dengan adanya ini itu enak wis ya, langsung tinggal pilih aja. Nanti tidak ada Sesuai perbedaan lagi. menyesuaikan dengan pertanyaan. Tinggal Oke. jawab pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian SPT Kak Revi, SPT itu otomatis terisi atau kita sebutnya dengan pre-populated SPT. Nah, itu juga terkait dengan nomor seri Kak Revi, nomor seri faktur pajak dan juga kompensasi pajak masukan itu akan terisi secara otomatis by sistem. Wajib pajak tidak perlu menginput secara manual untuk menghindari adanya kesalahan. Oke, bentar. Kita perlu breakdown lagi nih untuk yang prepop ini ya Kak Indah ya. Tadi Kak Indah bilang untuk nomor seri fakturnya. Berarti karena ini basisnya internet, otomatis real time masuk ke lawan transaksi ketika faktur-fakturnya itu diinput. Iya, Gitu. jadi pembuatan faktur Kak Revi itu ketika wajib pajak sudah membuat sampai dengan proses terbitkan faktur Kak Revi. Terbitkan faktur itu sama seperti dengan approve kalau lihat di aplikasi yang sekarang ya. Nah, ketika wajib pajak sudah berhasil terbitkan SPT, kemudian tanda tangan menggunakan sertifikat digital, wajib pajak itu akan bisa mengunduh hasil faktur pajak yang sudah diterbitkan tadi. Kemudian secara langsung atau real time, lawan transaksinya itu bisa langsung mendapatkan faktur pajak masukan di aplikasi konteksnya. Ini menjawab permasalahan atau keluhan dari transaksi jual beli barang itu tadi ya Kak Indah ya. Betul. Biasanya pihak pembeli itu nunggu kapan fakturnya dikasih nih gitu, yang pajak masukannya gitu ya. Nagih-nagih. Soalnya apa? Karena memang perlu untuk kepentingan pengkreditan gitu ya. Nah, sedangkan di Cortex ini karena real time, ketika sudah belanja terus langsung diinput fakturnya, ping,
langsung masuk ke Iya. akunnya yang pembeli Iya, gitu kalau ya. ini masuk ke daftar dokumen dan Mm-mm. juga otomatis masuk ke daftar pajak masukan. Ih, keren banget ya emang ya DJP. Wah, mantap ya Cortex ini ya. Nah, ada lagi Kak Indah untuk keunggulannya? Nah, kalau tadi faktur ya, Mm-mm. gimana dengan bukti potong? Sama Kak DP. Real time juga? Real time juga. Buset, keren. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi nih mungkin untuk apa kayak perusahaan atau wajib pajak badan yang bertransaksi dengan dinas biasanya ya yang dimintain bukti potong itu ya. Iya, betul. Nah ini mungkin karena dengan adanya real time ini enak wes langsung dinas yang input bukti potongnya langsung masuk ke lawan transaksi. Ya, kalau untuk yang selain dinas pun ketika wajib pajak itu dipotong pajaknya, kemudian dibuatkan bukti potong, biasanya mengirim ke laman transaksi itu by email biasanya Kak Rivi. Jadi Lewat kadang WA, ya. lewat WA atau lewat email gitu. Jadi kadang-kadang laman transaksinya pun lupa kalau pernah dipotong dan Betul. nggak diberikan bukti potong. Padahal kan itu haknya ya, bisa Berfungsi mengurangi untuk pajak mengkredit. tahunannya. Betul. Nah, nanti kalau di Cortex ketika pemotongnya itu sudah membuat bukti potong, otomatis akan masuk di akun, masuk ke daftar dokumen dan di daftar dokumen. Nah, itu tersedia bukti potong dari pihak pemotongnya. Jadi sudah ada apa icon notifikasi juga nantinya ya di aplikasi ya. Di Ya. bagian atas itu yang bentuk dokumen, semua dokumen yang berhubungan dengan transaksinya atau administrasi perpajakannya itu langsung masuk di situ di Iya. notifnya. Tidak Keren. hanya masuk Kak Rive. Apa itu? Bahkan itu nanti akan otomatis masuk ke SPT tahunan. Iya ke kredit pajak. Ya, Jadi SPT nggak cuma tahunan. dapat bukti potongnya tok gitu ya, tapi udah langsung masuk ke kredit ketarik pajak ke kredit pajak tahunan. SPT tahunannya. Wih, keren sekali ya. Untuk pelaporan udah. Terus untuk registrasi udah tadi, pembayaran udah. Masih ada 2 lagi ya kawan pajaknya. Tapi tugasnya Kak Indah sudah selesai nih kawan pajak sampai ini pelaporan SPT ini ya. Nanti akan ada narsum yang selanjutnya lagi yang terakhir ya kawan pajak ya. Jadi stay tune kawan pajak. Terima kasih Kak Indah. Nah, kawan pajak, lanjut lagi ya kita ya kawan pajak ya. Tadi sudah ada narasumber pertama Pak Didit, terus ada Kak Indah, itu juga sudah menjelaskan tentang Cortex dan Citas. Nah, ini yang barusan dada-dada kawan pajak, ada narasumber terakhir kita di podcast Sigap episode kali ini. Namanya Kak Marsi. Siapa dong Kak Marsi? Halo kawan pajak, perkenalkan saya Mercy. Mungkin kawan pajak udah pernah ketemu saya mungkin ya nanti di Helpdesk. Nah, iya kawan pajak, Kak Marsi ini juga penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Tentunya wajahnya memang tidak asing lagi bagi kawan pajak semuanya. Karena sering WA ya mereka atau kita sendiri yang pegang itu ya penyuluh ya. Terus Helpdesk ya kita sendiri ya. Terus yang ngasih sosialisasi ke dalam maupun ke luar juga kita gitu ya. Jadi kawan pajak, inilah wajah-wajah kita penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Nah, kita lanjut nih Kak Marsi untuk penjelasan tentang probis-probisnya yang dibahas di episode kali ini. Tadi Kak Indah sudah bahas probis tentang registrasi, terus pelaporan SPT sama pembayaran tadi Kak Marsi. Nah, kita lanjut nih ke poin yang keempat karena ada 5 tinggal 2 nih Kak Marsi. Lebih enteng 2 ya. Oke, jadi kita bahas tentang keunggulan yang probis taxpayer account management atau yang biasa disingkat TAM itu ya. Boleh dong Kak Marsi di-spill tentang keunggulan probis tersebut. Oke. Nah, keunggulannya di sini ada 3 nih kawan pajak. Yang pertama itu probis ini tuh menampilkan informasi profil WP secara lengkap, komprehensif dan real time. Oke, berarti masih sama ya cakupannya sama kayak yang tadi kan pajak ya. Kak Indah tadi juga sudah spill bahwa Cortex ini satu rumah besar gitu ya. Jadi semuanya masuk ke situ gitu ya, dan dengar-dengar servernya baru katanya. Nah, jadi harapannya dengan adanya Cortex nanti semua datanya juga sudah lengkap di satu pintu. Terus basisnya basis web.
sangat mudah sekali diakses gitu ya. Dan mungkin dengan adanya server baru nanti kita harapkan semuanya serba was gitu ya, cepet serba ya. satset gitu Iya, ya. satset. Jadi enak wes kawan pajak, nanti Cortex ini bisa digunakan sebagai kawan pajak sarana untuk kita berkomunikasi ya antara kawan pajak dengan kita petugas atau pegawai pajak. Lanjut dong Kak Marsi, apalagi keunggulannya? Nah, fitur kedua nih, KDV ada fitur baru. Namanya tuh fitur buku besar. Oke. Berarti apa itu? Buat apa buku besar itu? Nah, buku besar ini jangan dipikir kayak buku besar laporan keuangan. Nah, ini buku besar perpajakannya kawan pajak nih. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk mencatat semua riwayat transaksi wajib pajak. Transaksi di sini transaksi perpajakan. Nah, misal pembayaran pajaknya atau kalau misalnya ada lebih bayar nanti bakalan tertulis di buku besarnya wajib pajak. Oke, tapi cakupannya debit kredit masih Debit ada lah kredit ya. aja, Oke, siap. Jadi keluar masuk duit tentang transaksi perpajakannya kawan pajak semuanya nanti bakal terdokumentasi di situ. Keluarnya berapa, masuknya berapa. Termasuk tadi Kak Indah juga sempat bahas deposit pajak tadi. Betul. Nah, itu juga fitur baru yang ada di Cortex. Ini nyambung nih deposit pajak ini sama buku besar. Nanti ketika depositnya diisi, maka keluar masuknya duitnya tadi yang masuk ke sistem gitu ya, itu akan tertera di buku besarnya. Wah, pastinya fitur ini sangat berfungsi ya atau bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Karena apa? Bisa ngecek nih sekalian. Betul. Nah, kemarin aku sempat bayar yang mana? Berapa? Iya, berapa bayar gitu apa ya. aja. Iya, jadi ada di situ ya Kak Marsi. Kewajibannya apa aja, pembayaran pajak apa aja, itu nanti akan terekam di buku besar. Oke, bisa dicetak juga ya katanya. Betul, bisa dicetak juga. Mantap. Oke, lanjut. Berarti deposit pajak udah, buku besar udah, ada lagi dong pastinya. Betul. Ada fitur ketiga nih kawan pajak. Itu akan ada reminder untuk kawan pajak. Contohnya itu reminder untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi di sini diharapkan dengan adanya Citas, Cortex ini wajib pajak itu tidak akan terlambat untuk menyampaikan SPT. Jadi kayak apa ya? Memang kita sebagai manusia kan enak kan diingetin gitu ya. Memang sebagai kontrolnya juga gitu. Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak juga hadir nih dengan fitur remindernya tadi supaya mengingatkan juga. Soalnya banyak juga sebenarnya yang mengeluh atau misalnya ngasih saran ke kita, Mas, aku ini nggak diingetin, Mas, tiba-tiba ada STP, ada surat cinta gitu ya. Tolong dong dikasih reminder gitu. Nah, ini di Cortex udah dijawab nih ya, tentunya dimasukkan fitur reminder supaya nanti kawan pajak bisa saling kontrol gitu ya, aware gitu terhadap kewajiban perpajakannya. Wih gila ya, dari tadi tuh saya sendiri sebagai pegawai pajak nih Marsi itu kayak amazed gitu ya. Wih gila, ini sangat perubahannya itu sangat besar gitu ya. 160 derajat ini Mas Reva. Betul sekali. Jadi semakin memanjakan dua belah pihak tadi, baik kita sebagai pegawai atau petugas pajak sama wajib pajak dan stakeholdernya. Mantap. Lanjut ya kawan pajak, kita bahas probis yang terakhir nih untuk kesempatan kali ini, yaitu probis layanan perpajakan. Boleh, monggo disebutkan keunggulannya. Nah, keunggulannya di sini kawan pajak ada 4. Yang pertama itu di Cortex ini ada 3 layanan. Nah, layanan pertama itu yaitu layanan edukasi, lalu layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan. Nah, ini dapat diakses oleh wajib pajak dan non wajib pajak KDV. Non wajib pajak bisa juga. Betul. Untuk melihat layanan edukasi apa aja nih di KPP gitu atau di DJP ini ada apa aja. Wih gila, boleh dong di breakdown satu persatu Kak Marsi. Nah, layanan edukasi di sini itu layanan yang menyangkut mengenai reservasi kelas pajak, lalu permohonan edukasi dan memuat tentang materi-materi sosialisasi edukasi perpajakan. Siap. Selama ini kan kayak kita nerima surat dari WP itu ya surat lewat TPT atau lewat pos gitu ya. Terus baru ke kita gitu ya. Itu pun ngirim hardnya atau kertasnya gitu. Nah, sekarang di Cortex langsung bisa mengajukan. Siap. Bisa Terus, reserve. Kalau biasanya kan
kita itu bikin link ya, link pendaftaran untuk kelas Kelas pajak. pajak. Nah, nanti di Cortex ini kawan pajak bisa langsung reservasi kelas pajak apa aja. Iya. Berarti kayak apa? Pesan-pesan untuk menjadi narsum juga bisa di sini dong. Bisa kan? Untuk edukasi. Untuk edukasi ya mungkin bisa ya, nanti kita lihat Narasumber. apa aplikasinya seperti apa. Oke, siap. Oke, lanjut yang kedua Kak Marsy. Yang kedua itu layanan interaktif. Nah, layanan interaktif di sini komunikasi dua arah nih antara kawan pajak sebagai wajib pajak dan kita sebagai petugas DJP. Nah, di sini itu meliputi info perpajakan, lalu pengaduan, saran dan mungkin apresiasi nih dari kawan pajak tentang petugasnya seperti apa gitu. Nah, bisa siap. melalui Cortex ini di layanan interaktif. Kalau konsultasi bisa juga. Bisa. Oke, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa selalu ada ya saluran kayak misalnya kemarin atau yang sangat Saat ini ada. berlangsung itu kita punya saluran WA ya buat ya. komunikasi dua arah dengan WP ya. Oke, lanjut Kak Marsy yang ketiga. Yang ketiga di sini layanan administratif, yaitu layanan yang berfungsi untuk mengajukan permohonan administrasi perpajakan dan menerima laporan produk layanan administrasi. Contohnya? Nah, contohnya di sini seperti SKET PP 23 atau PP 55, terus KSWP dan permohonan SKB. Oke, karena memang apa ya, sedikit cerita ya kawan pajak, kalau Cortex ini basisnya memang data-data yang ada di berbagai aplikasi DJP sebelumnya atau yang sekarang masih berlaku di DJP online itu dipindahkan. Jadi yang berubah itu bukan aturan mendasarnya tapi wadahnya aja ya kawan pajak ya. Jadi nggak perlu khawatir atau insecure terlalu berlebihan gitu ya kawan pajak bahwa waduh peraturan ini pasti bakal dirombak pasti rubah lagi nih. semua gitu. Enggak, jadi kawan pajak. Jadi istilahnya Cortex ini untuk menampung semua aplikasinya itu ya wadahnya di satu pintu itu tadi ya. Oke, itu tadi ya kawan pajak ya. Sudah dijelaskan 5 dari 21 probis. Masih ada probis-probis lainnya ya. Karena 17 ya. 16 ya. Ya, 16. Jadi gini kawan pajak, memang dijelaskan yang 5 dulu karena ini yang berkaitan langsung dengan wajib pajak. Tapi maksudnya yang apa ya? Yang banyak diakses oleh wajib pajak atau kawan pajak semuanya. Sedangkan yang 16 ini nanti kita bahas secara eksklusif untuk di podcast berikutnya mungkin kayak gitu, atau di kelas pajak atau konten-konten di kita di Instagram gitu atau di Twitter, di Facebook gitu ya kawan pajak ya. Nah sekarang nih tadi kan saya sendiri juga sudah nyepil nih Kak Marsy bahwa Cortex atau Citas itu mulai berlakunya di Januari 2025. Tanggalnya udah ada sih, udah ada? Belum ada. Belum kita ya? tunggu bersama nih Kak Revi, sistem Citas atau Cortex ini di launchingnya kapan, kita tunggu nih. Oke, berarti disclaimernya ditambahin ya. Tadi Pak Didit ini sudah ngasih disclaimer. Kita tambahin disclaimernya sampai detik pembuatan podcastnya ini gitu ya kawan pajak ya. Masih belum ada tanggal pastinya launching itu Cortex itu kapan gitu ya. Kita update terus ya. Untuk tanggalnya kapan nanti kita akan info lebih lanjut melalui semua kanal yang kita punya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang wajib pajak perlu persiapkan untuk menyambut Citas atau Cortex ini? Boleh nggak di-spill tentang apa saja yang perlu dipersiapkan tadi supaya kawan pajak ini istilahnya mengurangi tingkat insecurity-nya gitu ya, atau paniknya gitu ya istilahnya, atau kesiapannya atau menyiapkan panik yang perlu saya siapin ya gitu. Nah, gini kawan pajak, caranya itu cukup gampang. Nah, kawan pajak di sini cukup melakukan pemutakhiran data NIK NPWP secara mandiri melalui akun DJP online-nya kawan pajak. Nah, kalau misalnya di akun DJP online-nya kawan pajak ini mungkin ada kendala, nggak bisa melakukan secara mandiri. Nah, kawan pajak segeralah langsung ke KPP Pratama tempat terdaftarnya kawan pajak untuk melakukan pemutakhiran data. Karena sebelum atau Cortex ini rilis, launching, nah yang digunakan itu ya NPWP 16 digitnya ini. Jadi semuanya itu ngambil datanya dari DJP online kan ya. Jadi kita breakdown nih. Untuk NPWP orang pribadi
itu yang perlu disiapkan biasanya itu pengupdatean nomor HP, sama email Betul. gitu ya. Terus data anggota keluarga Anggota mungkin ya. keluarganya juga harus diupdate. Karena apa? Karena itu tadi kalau misalnya untuk pas waktu migrasi dari DJP online ke Cortex itu memang butuh data dari DJP online-nya. Ketika data di DJP online-nya nggak update, otomatis akan kesulitan untuk masuk ke Cortex-nya. Karena misalnya untuk permintaan akses atau sertifikat digitalnya gitu, nanti ini akan dikirim kemana nih kalau misalnya nggak update gitu ya. Emailnya. Termasuk yang kedua untuk wajib pajak badan itu data pengurus-pengurusnya ya Marsi ya. Pengurus kayak penanggung jawab, PIC, atau mungkin kawan pajak di sini ada pengurus lainnya, misalnya komisaris atau wakil direktur yang ada namanya di akte pendirian sama akte perubahan, itu segera diupdate. Oke, berarti titik pentingnya untuk yang badan itu penanggung jawabnya itu atau direktur atau komisaris atau ketuanya itu harus diupdate. Kalau misalnya ada perubahan, baik perubahan ke penanggung jawabnya tadi, kepengurusan itu juga harus diupdate. Oke, jangan sampai nanti misalnya mohon maaf pimpinan sebelumnya meninggal misalnya, terus belum diganti ya, terus emailnya nggak tahu gitu kan untuk yang pengurus yang lama gitu yang meninggal ini, ya bingung nanti kalau waktu saat migrasi ke Cortex-nya. Jadi itu ya kawan pajak ya. Dan yang ketiga jenis NPWP, instansi pemerintah. Instansi pemerintah berarti sekali lagi kalau ada yang berubah diupdate semua. Diupdate juga semuanya. Oke, termasuk pengurus kepala atau bendahara. Itu ya kawan pajak ya. Jadi itu aja yang perlu dipantengin ya kawan pajak, atau diberikan perhatian khusus untuk menjemput Cortex ini ya, gitu ya. Jadi kita lebih paham nih ya kawan pajak ya tentang apa nih Cortex atau Citas gitu ya. Kawan pajak ya udah nggak bingung lagi, udah nggak asing lagi dengan Cortex. Jadi udah kenal nih istilahnya dengan Cortex ini. Jadi itu ya kawan pajak ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita bagikan untuk episode kali ini ya Marsi ya. Dan tadi ada pesannya juga dari Pak Didit itu koordinator kita. Jadi penyuluh pajak Pasuruan berpesan nih bahwa monggo nih kawan pajak yang ingin interaksi langsung gitu atau ingin tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Terus habis itu jangan lupa like, komen atau subscribe gitu ya YouTube KPP Pratama Pasuruan. Dan share video ini agar kawan pajak lain dapat terinfokan juga tentang adanya Cortex atau pembaruan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jangan lupa juga untuk follow Instagram tadi ya, kita di Pajak Pasuruan. Terus X atau Twitter itu sama ya, Pajak Pasuruan. Terus Facebook di KPP Pratama Pasuruan. Terus YouTube-nya tadi kan sama KPP Pratama Pasuruan. Dan juga ada TikTok Pajak Pasuruan juga. Iya, Pajak Pasuruan. Wah, ada banyak sekali ya. Terus ada yang saluran WA tadi melalui 0819 624 sekali lagi 0819 624 624 ya kawan pajak ya. Jadi itu dilayaninya hari kerja, jam kerja. Hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 16.00. Oke, jadi mohon maaf kalau WA-nya malam-malam itu dibalasnya besoknya. Gitu ya. Kalau WA-nya Jumat malam dibalasnya Senin pagi kawan pajak. Nah, oke, itu aja ya. Mungkin kawan pajak terima kasih atas atensinya kawan pajak semuanya sudah meluangkan waktu untuk ngikutin podcast sampai detik ini gitu ya kawan pajak ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita dari penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan pamit karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.